Bahasa adalah jembatan. Dan di dunia yang terus berubah, kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Wall Street English percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk berkembang, percaya diri, terhubung, dan membuka dunia yang lebih luas. As far as I know ya, Wall Street English itu sebenarnya pertama kali berdiri tahun 2007 ya. Jadi kita udah punya ribuan alumni ya, dan ini alumni pun nggak semuanya itu sekedar anak SMA gitu kan. Tapi karena kita juga punya beberapa program tuh yang sebenarnya itu ditujukan untuk public figure, untuk para manajer gitu kan. Itu VIP class lah ngomongnya ya. Jadi bahkan Putri Indonesia pun juga salah satu alumni kita. Kita mengalami banyak persaingan ya, karena kan tahun-tahun itu memang lagi banyak munculnya kursus bahasa Inggris, sehingga pas kita muncul orang pada bertanya apa sih bedanya WSE sama yang lain. Nah, di sini kita berhasil membuat perbedaan di mana memang kita menargetkannya itu menengah ke atas untuk social class-nya ya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, kebanyakan kita punya center itu semuanya ada di mall. Karena kita memang mau mengkaitkan ya belajar bahasa Inggris itu dengan lifestyle, dengan blended learning ya, dengan berbagai macam metode itu yang memang intinya belajar bahasa Inggris melalui sebuah komunitas gitu. Nah, salah satunya adalah kita ini di tahun 2024 kemarin, lebih tepatnya di November itu kita udah menggunakan teknologi AI untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi sekarang teman-teman kalau misalnya nih belajar bahasa Inggris di Wall Street English, kalian masuk ke dalam aplikasi kita, itu sudah ada sebenarnya panduan menggunakan AI untuk percakapan, untuk kita evaluasi nilai bahasa Inggris kita gitu kan. Nah, itu adalah salah satu inovasi yang kita lakuin dan kita akan selalu lakukan untuk keep up ya dengan perkembangan teknologi dan demand dari market. In fact ya, kita pun juga sekarang sudah mengintegrasikan penggunaan AI. Gak cuman untuk pembelajaran aja, bahkan dalam operasionalnya, dalam effort marketing kita, itu semua pun kita juga udah menggunakan AI gitu kan. Jadi apa maksudnya kita menggunakan AI ini? Jadi untuk mengejar efisiensi dan produktivitas yang tadinya manusia itu mungkin nggak bisa capai gitu kan. Nah, kita akhirnya menggunakan AI. Contohnya, misalnya kita pakai yang namanya sebelumnya hanya manusia aja yang handle sebagai admin atau customer support. Nah, kalau misalnya malam-malam ada yang nge-reply gimana? Nah, seringkali kan kita reply-nya cuman, maaf, nanti bisa hubungi kembali ya di jam aktif kita. Nah, tapi kalau kita menggunakan AI, kita tetap bisa ngejawab hal ini gitu. Dan bahkan terkadang kita pinginnya menerapkan berbagai macam metode yang memang efektif dan praktis ya untuk ngejawab orang-orang. Seringkali kalau manusia itu mungkin nggak akan bisa secara konsisten ngejawab menggunakan metode terbaik tersebut. Nah, tapi kalau AI kan beda ya. AI nggak kenal capek. Jadi dia akan selalu menggunakan metode tersebut seefektif mungkin ke sebanyak mungkin orang. Kalau ngomongin pencapaian kita secara internasional maupun nasional, sebenarnya sih ya lumayan banyak ya. Jadi Wall Street English itu kan nggak cuma ada di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri pun ada. Jadi biasanya kita tuh bakal ada sebuah kayak meeting ya bersama WSE dari negara-negara lain. Nah, di sini ternyata yang bikin gue kaget itu adalah ketika gue tahu nggak semua WSE itu ternyata menerapkan teknologi AI. Bahkan kita bisa dibilang sebagai salah satu best example lah ya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam operasional kita gitu. Itu salah satu kalau boleh dibilang best achievement-nya gitu kan. Sampai di mana negara lain pun, ya WSE dari negara lain itu pingin belajar sama kita gitu. Produk bagus atau pelayanan yang luar biasa? Ya idealnya sih kalau kita bisa dapat dua-duanya, why not? Ya kan? Produk bagus, pelayanan juga bagus, gitu kan? Of course, I'll just pick dua-duanya kalau bisa. Yang membedakan Wall Street English dibandingin kompetitor lainnya, of course ada pastinya. Ya. Mungkin gue nggak perlu ngomong siapa kompetitornya, tapi dari kita aja, kita mengidentifikasi diri kita tuh sebagai memang target marketnya itu menengah ke atas atau yang premium. Jadi targetnya memang orang-orang profesional. Nah, apakah ada yang muda-muda? Ada juga, tapi semuda-mudanya itu biasanya mereka masih SMA ataupun kuliah.
Nah, kita di sini tuh di Wall Street English uniknya kita menggunakan konsep yang namanya itu flip classroom. Jadi kalau biasanya orang-orang itu kan biasanya datang ke kelas, belajar di kelas, diajarin sama guru. Nah, kalau di sini enggak, belajar materinya sendiri dulu secara mandiri, secara online menggunakan aplikasi kita gitu kan. Dan nanti pas kelas datang itu kita nggak belajar, tapi kita langsung kayak apa dia mau ditanyain, atau kita langsung belajar secara live menggunakan gamification gitu kan. Nah, itu salah satu yang bikin kita tuh beda dari kompetitor kita gitu. Nah, terus juga ada yang namanya blended learning method. Nah, jadi blended learning method ini kita nggak belajar tuh cuman dari buku atau teks aja, tapi kita juga ada gamification-nya, yang seperti tadi gue udah bilang. Ada juga kayak kita misalnya itu ada kelas-kelas tertentu nih yang asik. Bahkan kita ada kelas kayak Muay Thai, ada kelas bikin cake gitu kan, ada kelas martial arts, macam-macam, dan itu semua dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi benar-benar itu community based learning banget. Nah, ini yang kita itu sering kali jual dan orang-orang tertariknya karena hal-hal seperti ini. Belajar bahasa Inggris itu nggak cuma belajar di kelas aja, tapi how you actually do it, apply it in the real life at the same time, in the real time, itu akan mempercepat pelajaran kita, mempercepat kita belajar sesuatu bahasa. Mimpi Wall Street English mungkin gue sebagai head of marketing sendiri sih mimpinya adalah kedepannya kita itu benar-benar punya sebuah aplikasi yang bisa kita lebarin atau expand ke market di luar center kita gitu. Meskipun sebenarnya kita juga sudah ada yang namanya Global Classroom atau Go Class tapi menggunakan aplikasi sendiri it will be very helpful dan itu juga memberikan kemudahan untuk kita bisa scaling gitu kan, dan profitability-nya, dapetin leads-nya gitu kan, itu akan lebih memudah. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya adalah harapannya supaya Wall Street dan khususnya ini Gentem Group secara keseluruhan kita bisa nambah lagi business unit, dan hopefully kita bisa mengintegrasikan AI juga ke berbagai macam business unit ini. Kebetulan kita di sini kita menggunakan Cekat AI Jadi kita itu pakai Cekat AI untuk ngebantu kita handle berbagai macam due diligence, kayak misalnya ada customer yang sekedar tanya-tanya program kita gitu kan. Bahkan sampai satu strategi kita itu kita bikin tes AI gitu kan. Itu juga bisa menggunakan Cekat AI ini gitu. Jadi Cekat AI ini membantu kita untuk ngefilter gitu kan berbagai macam leads yang memang datangnya itu mungkin low quality Karena kalau kita langsung terima begitu aja, kan banyak banget orang-orang yang chatnya paling nggak jelas gitu kan. Cuma sekedar nanya, ini tes apa bang gitu kan. Atau mungkin ada bocah-bocah FF yang nanya, bang bisa beli diamond nggak di situ? Padahal kan nggak relate Nah kalau semuanya dari manusia kan capek juga kita gitu kan. Nah akhirnya di sini perannya AI itu bisa ngebantu kita ngefilter nih dari leads yang low quality ini gitu kan. Mereka akan ngepick gitu kan, mana nih yang bagus. Dan kemudian ini akan dihandle oleh human agent-nya. Kalau sebelumnya kita tuh benar-benar mengandalkan manusia aja Jadi kita punya tim namanya itu First Contact Team. Ini bertindak sebagai mereka yang ngechatin dan hubungin ke para prospek kita satu-satu manually gitu. Nah, pada hakikatnya ini sudah mencapai sebuah titik gimana nggak bisa nambah lagi nih produktivitas sama load-nya gitu kan. Nah, dengan kita menambahkan Cekat AI ini gitu kan, itu ternyata produktivitasnya masih bisa nambah lagi teman-teman Jadi conversion rate-nya pun gitu itu juga meningkat Jadi karena kan tim kita ini punya semacam KPI seberapa banyak orang yang bisa diajak untuk pada akhirnya appointment. Nah, Cekat AI ini membantu kita untuk bisa ningkatin. Jadi kalau dibilang sebelumnya itu kayak mungkin kita rata-rata orang-orang itu mungkin bisa cuma 20% conversion-nya. Tapi dengan bantuan Cekat AI karena di filter yang bagus-bagus akhirnya meningkat jadi 28%. Itu angka real yang kita lihat Sempet ada ketakutan, enggak sih sebenarnya. Karena in fact gue sendiri pun udah pakai AI itu dari tahun 2022. Jadi pas pertama kali ChatGPT muncul gue tuh udah nyoba-nyoba iseng-iseng gitu kan. Dari menggunakan untuk yang copywriting, dari untuk bikin script gitu kan. Jadi I really do believe AI is the future atau the next gen technology yang bisa ngebantu kita hidup itu lebih produktif dan lebih efisien. Jadi kalau bisa gitu kan bisa dibilang mungkin gue salah satu pioneer mungkin yang bakal
mengimplementasikan AI ini ke berbagai macam proses yang mungkin sebelumnya agak lambat karena di handle manusia. Nah, ini bottleneck prosesnya bisa di handle sama AI ini gitu. Prinsip yang gue pegang dari dulu sampai sekarang itu tentang bagaimana menghadapi ketakutan. Seringkali kita tuh takut belajar sesuatu, takut menghadapi sesuatu, takut ambil tindakan gitu kan, takut ngomong di depan orang bahkan gitu kan. Tapi ketahuilah, wahai anak muda, ya, fear is only temporary, but regrets last forever. Mendingan kalian menghadapi takutnya kalian, habis itu kalian tahu hasilnya seperti apa, daripada kalian nggak pernah berhasil menghadapi ketakutan, dan akhirnya kalian nggak akan pernah berani maju melangkah, dan nggak akan pernah tahu kalian punya kapasitas sampai di situ, dan akhirnya jadi regret selamanya gitu. Sejak tahun 2007, Wall Street English telah membantu jutaan orang. Bukan hanya lewat buku atau teori, tapi lewat pengalaman belajar yang nyata, fleksibel, dan menyenangkan. Kemampuan berbahasa Inggris dapat mengubah hidup, membuka pintu ke pendidikan yang lebih tinggi, karir yang lebih luas, dan peluang tanpa batas. Wall Street English, unlock your confidence, unlock your future, and unlock your world.